Tragis, 5 pertanda ekonomi Amerika menuju titik nadir. Halo friends, seperti yang udah kita tahu bahwa ekonomi Amerika sekarang sedang carut marut ya. Negeri Paman Sam ini sedang diguncang masalah ekonomi bertubi-tubi, mulai dari dolar yang ditinggalkan banyak negara lain sampai ancaman kegagalan bayar hutang. Bagaimana ekonomi Amerika bisa remuk secepat ini? Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Apakah Amerika sedang menuju kejatuhannya? Berikut ini adalah 5 pertanda ekonomi Amerika menuju titik nadir. Semua akan kita bahas, tapi subscribe dulu pastinya, ya nggak sih? Yang pertama, keruntuhan perbankan Amerika. Setelah Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan First Republic Bank gulung tikar di Maret lalu, masih ada sekitar 186 bank lagi nih yang beresiko mengalami kebangkrutan. Parah banget ya, sampai segitunya guys. Nah, bank-bank regional kayak gini nih mengalami kegagalan karena kenaikan suku bunga Federal Reserve atau the Fed yang agresif untuk menekan inflasi. Ini telah mengikis nilai aset-aset bank seperti obligasi pemerintah dan sekuritas berbasis hipotek. Anjloknya nilai aset bank tersebut ini meningkatkan kerentanan sistem perbankan Amerika Serikat terhadap penarikan dana besar-besaran oleh deposan yang tidak diasuransikan. Jadi kalau nggak ada intervensi atau rekapitalisasi dari pemerintah, jadi beneran deh bakal ada penarikan dana gede-gedean sama nasabah. Jadi jelas udah ya, ke 186 bank tersebut akan bubar dagang. Wow, kalau semua bank pada bubar terus kita nabung di celengan lagi dong. Yang kedua, inflasi masih tinggi. Defisit anggaran pemerintah dan pasokan uang yang beredar ini sudah memicu kenaikan inflasi Amerika Serikat yang sekarang ini udah berada jauh di atas 2% guys. Pada Februari 2023, inflasi Amerika Serikat ini mencapai 6%, menurun dari 9,1% pada Juni 2022. Inflasi masih harus diturunin dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat, yang artinya ini lagi terjadi penarikan dana-dana dari pasar. Nah, dengan kenaikan suku bunga tersebut berarti bakal ada imbas nih di sektor perbankan yang rentan banget nih buat bangkrut dan menurunnya daya beli masyarakat. Yang ketiga, dolar mulai ditinggalin. Banyak negara yang berupaya buat ngurangin penggunaan dolar Amerika Serikat untuk meminimalisasi dampak rambatan kalau ada gejolak keuangan global. Data dari IMF ini juga nunjukin bahwa pangsa pasar dolar Amerika Serikat sebagai mata uang global itu menurun ya, menuju ke level terendah sejak 1994, yaitu mencapai 58,4%. China ini adalah negara yang paling aktif guys dalam upaya dedolarisasi. Pesaing terbesar Amerika Serikat dalam bidang ekonomi tersebut sudah melakukan berbagai kebijakan dan juga tindakan untuk meningkatkan penggunaan yuan sebagai mata uang internasional. Rusia juga ninggalin dolar Amerika Serikat karena mereka kan disanksi ekonomi tuh karena invasi Rusia ke Ukraina. Rusia bahkan ngajakin negara Eropa lain buat ninggalin dolar Amerika Serikat. Oh my god. Negara kayak Argentina dan Brazil ini juga cari opsi lain buat ngurangin resiko fluktuasi nilai dolar dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. India ini juga ngeganti pembayaran ke mata uang lain seperti renminbi China atau menggunakan rupiah ini untuk perdagangan internasional mereka. Dan gak menutup kemungkinan dong bakalan lebih banyak lagi negara lain yang bakal ninggalin dolar Amerika Serikat. Kalau dolar semakin ditinggalin banyak negara, otomatis krisis ekonomi Amerika Serikat ini bakal makin besar dan juga berat. Yang keempat, mata uang BRICS. Kelompok negara BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini lagi berupaya mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam bertransaksi di antar negara, friend. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ini bilang bahwa pembentukan Bank Pembangunan baru oleh BRICS ini nunjukin bahwa negara-negara berkembang itu bisa bareng-bareng nyiptain perubahan sosial dan ekonomi yang besar
bahkan bisa membebaskan diri dari sistem perbankan tradisional. Nah, kalau udah kayak gitu, negara-negara berkembang ini udah nggak lagi-lagi bergantung sama dolar ya, dan membiayai perdagangan dalam mata uang lokal. Nah, kalau udah banyak banget negara yang bergabung ke kelompok BRICS, otomatis pengaruh dolar Amerika Serikat ini bakalan berkurang drastis di pusaran ekonomi dunia. Yang kelima, Amerika gagal bayar utang. Waduh, kalau Amerika gagal bayar utang, dampaknya bakal signifikan banget nih. Baik untuk ekonomi Amerika Serikat sendiri atau juga ekonomi global secara keseluruhan. Nah, beberapa dampak yang mungkin terjadi ya. 1. Kenaikan suku bunga. Jadi, kalau Amerika Serikat gagal bayar utangnya, akibatnya investor mungkin meminta suku bunga yang lebih tinggi buat bayar resiko yang lebih gede. Ini bisa menyebabkan kenaikan suku bunga secara global yang pastinya ini bisa mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. 2. Penurunan nilai dolar. Nah, ini nih bisa bikin harga barang impor jadi lebih mahal yang bisa mempengaruhi inflasi di seluruh dunia juga. 3. Kekhawatiran pasar. Kegagalan Amerika Serikat membayar hutangnya dapat mempengaruhi pasar saham dan keuangan dan juga bisa berpotensi memicu krisis finansial global. 4. Pengurangan anggaran. Ini bisa mempengaruhi program pemerintah dan layanan publik dan juga berpotensi mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan, guys. Dan kelima, hilangnya kepercayaan. Ini bisa mempengaruhi reputasi Amerika Serikat sebagai negara yang handal dan dapat dipercaya, yang pastinya bisa mempengaruhi hubungan dengan mitra dagang dan sekutu di seluruh dunia. Dengan runtuhnya sistem ekonomi Amerika Serikat ini sebenarnya juga ngebuka peluang sih buat negara-negara lain kalau mau unjuk gigi gitu ya dalam percaturan ekonomi dunia. Contoh nih, negara Cina ini kan disebut jadi yang terdepan gitu ya dalam supremasi ekonomi, dan tentu aja negara Asia lainnya juga nggak bisa dipandang remeh ya. Nah, kira-kira gimana sama Indonesia? Apakah Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini? Indonesia sih harusnya bisa ikut berkontribusi besar ya buat perekonomian dunia, karena kalau kita lihat memang sumber daya alamnya dan juga market Indonesia tuh besar banget loh. Ya, semoga aja ya guys ya, ekonomi Indonesia malah jadi melejit. Amin. Udah selesai nih, Anggun pamitan ya. Pantengin terus berita ekonomi terkini hanya di Zona Bisnis ID.